Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Hari ini, Mimin akan membahas tentang berita yang benar-benar bikin kaget beberapa hari kemarin. Lebih tepatnya di hari Sabtu kemarin tanggal 7 Maret 2026. Kali ini bukan tentang update Roblox lagi, tapi justru ini berita dari dalam negeri kita sendiri. Hari Sabtu kemarin, Ibu Menteri Komunikasi dan Digital lewat akun resmi Komdigi itu nyampein kalau mereka ngeluarin peraturan menteri turunan dari PP Tunas tentang penundaan akses akun anak di bawah usia 16 tahun di platform digital beresiko tinggi. Oke, sampai sini dulu ya. Mimin bakal jelasin dikit tentang PP Tunas. Mungkin kalian baru denger nih, PP Tunas itu apaan? Jadi, PP Tunas itu singkatan dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak. Simpelnya, ini adalah aturan yang dibuat sama pemerintah untuk ngelindungin kalian para bocil atau anak-anak di internet dan media sosial. Oke, sebelum kalian marah-marah atau ngomel, kalian harus tahu dulu nih tujuan utama dari aturan ini. Yang pertama, udah jelas untuk ngelindungin kalian bocil-bocil dari konten berbahaya di internet. Karena menurut data UNICEF, sekitar 50% anak Indonesia yang aktif berinternet itu pernah kena konten seksual di internet. Bayangin, 50% itu banyak banget. Itu setengah dari semua anak di Indonesia yang aktif main internet. Selain itu, 42% anak juga ngaku pernah takut dan gak nyaman waktu main internet karena pernah dapat pengalaman yang buruk. Pengalaman buruk tuh kayak gimana, Min? Bisa aja dia kena cyberbullying, jadi dia dibully di online dan korbannya juga banyak. Belum lagi pengalaman kayak ketipu atau kena scam di online, ini juga banyak banget. Kedua, untuk ngurangin kecanduan media sosial pada bocil. Buat kalian yang punya PR tapi malah main HP nontonin video-video TikTok, Shorts, atau Reels, itu adalah bagian dari kecanduan. Atau kalau kalian mau ulangan tapi kalian masih main HP sampai nggak tidur, malah kalian nontonin video-video di medsos, itu juga masuk kecanduan. Nah, lewat aturan ini kalian jadi lebih bisa nyimbangin waktu kapan main gadget dan kapan kalian istirahat, biar gak ketergantungan atau kecanduan. Dan yang gak kalah penting nih, dengan pembatasan akses ini, data anak-anak di internet katanya jadi lebih aman. Nah, dari aturan tadi akhirnya ditetapin nih kalau akun sosmed dan platform digital tertentu yang masih di bawah 16 tahun bakal dilarang. Kalau kalian bingung sosial medianya apa aja, jawabannya adalah... Dan ini dia nih nama-nama platform yang bakal dibatasin aksesnya untuk anak di bawah umur. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Yap, platform game kesayangan kita masuk ke dalam list ini. Yang berarti kalian kalau udah verifikasi usia sesuai umur kalian kemarin, dan buat yang masih di bawah 16 tahun, berarti akhir bulan ini mungkin kalian harus berpisah dulu sama akun Roblox kalian. Roblox emang bisa hampir jadi media sosialnya anak-anak, karena di sana mereka bisa main, bisa ngobrol sama orang lain. Bahkan, walaupun di Roblox sendiri udah coba ngeluarin peraturan tentang pengelompokan usia dan udah ada IGRS di setiap map gamenya, ternyata peraturan baru ini tetap akan menutup semua akses itu ya Miminers. Mimin bakal jelasin lagi nih berdasarkan berita-berita terpercaya di internet, mulai dari akun Komdigi itu sendiri sampai ke berita-berita media di Indonesia. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Mungkin nanti di tanggal 28 Maret nggak sekaligus semua akun bakal langsung ditutup atau dinonaktifin. Tapi mereka bakal ngejalaninnya secara bertahap.
Karena di satu aplikasi medsos aja itu kan ada ribuan bahkan jutaan akun yang harus ditutup, termasuk akun Roblox yang nantinya bakal ditutup aksesnya secara bertahap. Tapi kita bakal coba tunggu aja sampai di tanggal 28 Maret. Kira-kira kayak gimana nih maksud dari penutupan aksesnya? Apakah kalian sama sekali nggak bisa buka Roblox? Atau apakah kalian tuh masih tetap bisa buka Roblox, tapi kalian gak bisa chat sama sekali? Atau kalian gak bisa top up dan spend Robux sama sekali? Mimin belum tahu. Kita bakal cari tahu di tanggal 28 Maret nanti. Kalau udah gini sih Mimin ngerasa kalau pemerintah udah cukup tegas nih untuk ngambil tindakan yang tepat buat ngelindungin anak-anak di Indonesia. Karena Indonesia ini bukan satu-satunya negara loh yang ngeberlakuin aturan kayak gini. Jadi sebelum kalian marah-marah, sebenarnya negara lain juga udah nerapin hal kayak gini. Dan katanya Indonesia ini jadi negara pertama non-barat yang nerapin aturan pembatasan usia anak dalam sosial media dan internet. Contohnya kayak Australia yang baru akhir tahun kemarin nerapin kebijakan untuk menutup akses internet untuk anak-anak di bawah umur. Terus ada dari Inggris yang juga nge-ban banyak platform sosial media untuk anak-anak di bawah umur. Sampai Prancis yang udah nerapin peraturan ini selama kurang lebih 3 tahun, menutup akses anak secara langsung dalam internet. Dan masih banyak lagi negara lainnya sebenarnya yang udah nerapin aturan kayak gini. Jadi Indonesia ini ikut-ikutan dengan aturan yang emang udah dilakuin di beberapa negara barat di luar sana. Dengan ikut aktifin pengamanan ini demi biar bisa lebih ngelindungin anak-anak di Indonesia dalam internet. Kayak contohnya dijauhin dari konten-konten yang gak sesuai umur dan banyak hal lainnya. Dan semoga ini tuh berjalan dengan lancar tanpa ada masalah ya. Tapi kalau kalian nanya kenapa harus nunggu 16 tahun dulu? Karena umur di bawah 16 tahun itu masih dianggap anak-anak yang masih gampang terpengaruh. Isi internet itu kan banyak banget dan yang punya pengaruh buruk itu nggak sedikit. Nah, jadi itulah alasan kenapa pembatasan ini adalah untuk 16 tahun ke bawah. Oke? Jadi, semisal kalian umurnya udah 17 tahun, maka kalian udah bisa main Roblox lagi dengan bebas tanpa ada aturan dari pemerintah ini. Dan kalian bisa bersosial media dengan bebas jika umurnya di atas 17 tahun ke atas dengan mengikuti aturan dari sosial medianya itu sendiri. Tapi Min, apa nanti bener-bener gak boleh banget sama sekali berinternet? Sekarang kan zamannya apa-apa internet, Min. Jawabannya, enggak guys. Kalian masih bisa akses internet karena peraturan tadi itu hanya untuk penundaan. Jadi nggak selamanya. Pas kalian udah cukup dewasa atau udah di atas umur, kalian mungkin bakal verifikasi umur lagi dan akhirnya bisa punya akun kalian sendiri. Jadi sebelum kalian nginjek umur itu, kalian bisa berinternet tapi terbatas. Mungkin harus seizin orang tua kalian. Dan hal ini mungkin emang belum ada penjelasan detailnya lagi ya. Tapi kalau kata Bu Menteri kayak gini nih contohnya. Ini langkah kita bersama dari awal waktu kita merancang regulasi pemerintahnya yaitu DP, Tunas, Tunggu Anak Siap nomor 17. Akun itu kayak anak dikasih kunci mobil. Anaknya boleh naik mobil, tapi jangan dikasih kuncinya ke anak itu. Anak tetap boleh naik mobil tapi jangan dulu dikasih kuncinya. Yang berarti kita tetap bisa berinternet tapi belum bisa dulu punya akses penuh. Dan semoga Miminers bisa paham nih apa yang dijelasin sama Ibu Menteri. Dan untuk para orang tua nih, ini kesempatan kalian untuk bisa ikut berproses dan mengawasi anak-anaknya dalam bermedia sosial, juga berinternet. Pastiin gak sampai salah jalur dan pastiin tetap aman dan nyaman untuk anak-anak kalian. Kalau kalian ada pendapat